Hadirin sekalian yang saya muliakan, kepada Rektor Untak dan semua peserta seminar, khususnya kepada Menko Polhukam Pak Mahfud, dan juga kepada narasumber yang lain, yaitu Bapak Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, dan juga kepada Jaksa Agung, yang sudah memberikan pemaparannya tadi yang saya lihat sangat luar biasa. Saya sudah menyampaikan materi secara tertulis, dan saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan di situ sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang hampir sama dengan pembicara yang terdahulu. Oleh karena itu, secara khusus, panitia meminta kepada saya untuk berbicara tentang peran advokat selaras terhadap penegakan hukum yang berorientasi pada terwujudnya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, bersikap dan berperilaku profesional yang humanis dalam pendampingan dan pembelaan perkara pidana sejak penyidikan, penuntutan di persidangan. Ibu Bapak sekalian, Pradi sebagai National Bar, single bar yang telah diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat di dunia, yaitu di International Bar Association dan juga Law Asia, selalu berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan internasional, termasuk berbicara mengenai hal-hal yang bersifat teknis maupun secara ide, khususnya mengenai access to justice. Nah, ketika kita berbicara di internasional tentang access to justice, kita selalu pasti berhubungan dengan restoratif justice. Saya sangat bangga sekali dengan bapak-bapak semuanya, khususnya Bapak Kapolri dan juga Ketua Mahkamah Agung yang mulia, dan juga Jaksa Agung khususnya, yang telah berani merubah paradigma yang sangat luar biasa tentang penegakan hukum sekarang ini. Coba bayangkan kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, semua perkara-perkara orientasinya itu adalah pembalasan. Tidak ada sedikit pun pintu buat kita untuk bisa menyelesaikan persoalan pidana di kepolisian dengan cara berdamai. Bahkan kalaupun kita berdamai selama ini, antara didamaikan oleh para advokat antara para pihak yang berperkara, selalu selama ini kepolisian mengatakan bahwa perdamaian Anda tidak bisa menghentikan perkara. Karena itu adalah urusan pribadi Anda, tetapi hukum harus tegak berjalan. Demikian kira-kira yang kami alami selama ini di dalam praktek. Oleh karena itu saya melihat luar biasa sekali nih Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, yang berani memprakarsai terwujudnya restoratif justice bisa dipraktekkan di Indonesia ini. Bahkan sekarang kita lihat, tidak saja hanya perkara-perkara yang kecil, tindak pidana anak umpamanya, tetapi perkara-perkara yang di batas 2 juta pun sudah bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Ini kemajuan yang sangat besar buat perkembangan hukum kita. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa banyak pertarungan ide, banyak debat-debat pemikiran yang selalu terjadi dengan penerapan restoratif justice ini. Jadi saya mohon maaf, saya tidak berbicara lagi tentang restoratif justice, tetapi bagaimana penerapannya dan bagaimana pandangan masyarakat dan bagaimana penerimaan para akademisi dan juga para praktisi maupun masyarakat terhadap restoratif justice ini. Ini yang ingin saya coba paparkan di dalam materi ini. Kita melihat bahwa Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu ditopang dan bertujuan untuk kepastian, hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Kita tahu dalam perjalanan sejarahnya, perdebatan tentang mana yang harus didahulukan terhadap dari yang tiga ini tak kunjung selesai. Satu pihak mengatakan harus kepastian hukum. Yang satu pihak mengatakan kemanfaatan. Yang satu pihak mengatakan keadilan. Yang satu pihak mengatakan harus tiga-tiganya berbarengan berjalan. Sehingga tantangan yang terjadi dalam pemikiran ketika restoratif justice ini dijalankan, orang berkata, bukankah dengan adanya restoratif justice ini meniadakan kepastian hukum? Bukankah, katanya lagi, kalau diterapkan restoratif justice akan memberikan peluang kepada yang kuat untuk bisa menang melakukan perbuatan pidana tanpa harus karena dia kuat tanpa harus menjalani pidana. Karena perdamaian itu pasti juga menyangkut dengan pembayaran-pembayaran, pelepasan-pelepasan dan sebagainya. Sehingga pemikiran-pemikiran ini yang selama ini menghambat terjadinya restoratif justice. Akibatnya apa? Karena ini selalu dipertentangkan, saling menimpa satu sama lain. Maka akhirnya selama ini penegak hukum juga menjadi kaku, tidak berani melakukan restoratif justice ini. Akibatnya kita lihat penjara menjadi penuh seperti sekarang ini. Terutama dalam perkara-perkara narkotika. Masih banyak kita lihat dalam perkara narkotika yang seyogianya dia rehabilitasi, tapi umpamanya akhirnya tetap menjadi dijalankan pidananya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya teringat kepada seorang tokoh, Nathan Rose Capone. Nathan Rose Capone itu adalah seorang dekan di Nebraska University dan dia juga pernah menjadi dekan di Harvard University, ya, Law School, ya, Harvard Law School. Dialah pencetus daripada teori mengatakan bahwa hukum itu adalah a tool of social engineering. Ya. Nah, kenapa saya mengutip ini? Karena saya melihat ketika restoratif justice ini kita jalankan, teori hukum yang diterapkan oleh Rose Capone ini sangat penting untuk bisa diterapkan. Karena kita tidak bisa tetap bertahan dengan undang-undang yang sekarang ini, tapi ingin menerapkan restoratif justice. Di mana restoratif justice diterobos dengan adanya surat edaran keputusan daripada kepolisian, dari Jaksa Agung dan sebagainya. Maksud saya adalah, mungkin akan lebih baik apabila pemahaman restoratif justice ini telah dipahami dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai jalan utama untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Maka tentu perlu dilakukan suatu perubahan hukum. Nah, untuk melakukan perubahan hukum, maka teori ini akan sangat relevan. Di mana dengan mengetahui keadaan yang terjadi di masyarakat sekarang, maka kita, pemerintah, dapat membuat hukum sesuai dengan tujuannya. Jadi, karena kita tahu hukum itu bisa timbul karena berkembang dari masyarakat. Tapi sekarang, sudah kita lihat bagaimana perkembangan di masyarakat tentang adanya keinginan untuk menyelesaikan persoalan tentang dengan cara restoratif justice. Jadi a tool of social engineering adalah jadi hukum itu kita gunakan sebagai tool, sebagai alat untuk dapat menciptakan hukum itu sesuai dengan tujuan daripada pembangunan sendiri. Sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, tidak lagi tambal sulam peraturan-peraturan yang mengatur tentang restoratif justice ini. Ini mungkin yang sangat penting mungkin kita ingin perhatikan. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang advokat. Di mana peran advokat selama ini dalam restoratif justice ini? Terus terang saya katakan seperti yang tadi, bahwa selama ini paradigma para advokat juga masih sama dengan paradigma pihak kepolisian di zaman dulu. Bahwa penyelesaian suatu perkara selalu tetap dianggap
tidak bisa menghentikan perkara itu. Jadi para pihak berdamai, perkara ini tetap jalan. Masih sama dengan paradigma daripada kepolisian. Tetapi sekarang kami dari Peradi, sungguh-sungguh kami sudah mengkampanyekan restoratif justice ini. Di beberapa kelompok-kelompok diskusi, di webinar-webinar internal Peradi, sudah kita kembangkan. Dan kebetulan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian sungguh-sungguh juga sudah betul-betul mengaccept konsep daripada restoratif justice ini. Beberapa kasus yang kami tangani juga di Polda Metro Jaya, ya, mereka juga dengan senang hati untuk melakukan restoratif justice ini. Jadi artinya sudah ada kesamaan paradigma berpikir dari para advokat dengan penegak hukum yang lain. Nah, persoalannya kami terpaksa harus juga merubah kode etik kami. Ya, dan sudah beberapa kali kepada teman-teman pengurus Peradi, saya sudah sampaikan segera dilakukan pembahasan kembali tentang kode etik. Kenapa? Karena di dalam pasal 4 kode etik advokat Indonesia yang disusun pada tahun 2002, ya, itu masih ada suatu pasal yang mengatakan bahwa advokat wajib mendamaikan para pihak dalam perkara perdata. Jadi kewajiban dari para pihak itu, kewajiban dari advokat itu hanya sebatas dan kewajiban dari para advokat untuk mendamaikan para pihak hanya sebatas perkara perdata. Kenapa? Ketika kami membuat kode etik ini, kebetulan saya ikut membuat draftnya, paradigma kita pada waktu itu masih yang lama. Bahkan kita cenderung berpikir, kalau kita mendamaikan para pihak dalam perkara pidana, dianggap itu melanggar hukum. Seakan-akan kita karena berdamai, lantas perkara itu berhenti, dianggap itu adalah merupakan pelanggaran hukum. Begitu cara berpikirnya. Sehingga kode etik ini masih hanya mencantumkan dalam perkara perdata saja yang bisa wajib didamaikan oleh para advokat. Nah, tentunya dengan adanya restoratif justice ini, kami juga harus merubah kode etik dan akan menghimbau para advokat bahwa tidak saja hanya dalam perkara perdata mereka wajib untuk mendamaikan para pihak, tapi juga termasuk dalam perkara pidana. Ini artinya ini bergulir terus, ya. Semua pihak, semua institusi harus ikut serta untuk bisa menerapkan hal ini. Nah, kemudian saya melihat juga persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Sekarang ini kalau di Jakarta umumnya sudah bisa, tapi di daerah juga sudah terjadi. Beberapa perkara yang kami tangani kita terapkan dengan cara restoratif ini banyak berhasil. Dan kami melihat ternyata di lapangan juga para pencari keadilan itu setuju saja. Tidak ada anggapan yang lain. Ya, mereka sepakat saja untuk itu. Jadi artinya bahwa ide untuk restoratif justice ini, walaupun ini sudah lama, tapi ketika ini dicetuskan kembali oleh Bapak Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, maka disambut baik oleh masyarakat. Sehingga pertentangan-pertentangan tentang kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, itu hampir bisa ditengarai, diselesaikan. Semua berpikir bahwa yang paling penting adalah keadilan. Sepanjang para pihak merasa adil bagi mereka yang berperkara, maka tidak ada alasan untuk masyarakat yang lain untuk tidak merasa adil. Kira-kira begitu pemahamannya. Selama ini hambatan yang terjadi adalah dua belah pihak berdamai, tetapi pemangku-pemangku kepentingan di luar kedua belah pihak itu, apakah itu tokoh adat, apakah institusi yang lain, selalu merasa tidak terima meskipun kalian berdamai, dua orang berdamai, mereka tidak bisa menerima bahwa perkaranya berhenti karena dianggap kalau nanti itu berhenti, semua orang yang punya uang membayar suatu ganti rugi kepada orang, nanti bisa sewenang-wenang. Masih seperti itu cara berpikirnya. Tapi terakhir saya lihat, di masyarakat, perubahan telah terjadi. Masyarakat sudah merasa welcome. As long you are really want to settle the case, ya sudah, selesaikan. Kami masyarakat, kami terima saja. Sudah begitu cara berpikirnya. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari segi advokat. Kami punya usulan yang sangat konkret. Di dalam praktek kami melihat bahwa
restoratif justice ini kan dimediasi, ya, tidak hanya orang berdua berbeda hati. Seperti saya katakan tadi, kalau advokat sudah nanti juga ikut kita libatkan untuk memediasi, kalau mereka berperkara, maka kemungkinan besar dua orang inilah nanti yang bisa memediasi perkara tersebut. Tapi kadang-kala susah sekali kalau para advokat yang memediasi. Karena apa? Para advokat ini tetap diangkat bagian daripada para pihak. Jadi kalau saya menjadi pelapor umpamanya, maka saya sebagai kuasa pelapor, maka saya masih tetap dianggap bagian daripada pelapor, dan demikian juga terlapor kuasa hukumnya bagian daripada kuasa terlapor, sehingga masih ada barrier, ada pembatasan. Nah, kemudian apa yang terjadi selama ini? Selama ini mediasi ini justru diprakarsai oleh penyidik, ya kan? Nah, disinilah mungkin perlu ada kesepakatan buat Bapak Kapolri, ya, khususnya karena ini dalam penyidikan. Kami mengusulkan kalaulah boleh dibentuklah mediator independen yang ada di kepolisian. Apakah mediator itu juga berasal dari kepolisian, tapi bukan penyidik? Jadi seyogianya adalah supaya lebih efektif, mediator itu tidak penyidik. Jadi lebih kita tingkatkan lagi nih, restoratif justice ini supaya lebih intens gitu. Jadi bukan diserahkan pada penyidik, tapi diserahkan kepada mediator, bisa yang independen dari luar, bisa juga yang berasal dari penyidik, tapi dia berfungsi sebagai mediator. Saya yakin dan percaya apabila ada mediator yang independen di luar penyidik, itu akan lebih smooth gitu. Sebab kalau penyidik menjadi mediatornya, paradigma si terlapor juga sudah menjadi negatif. Coba bayangkan, ada satu laporan dilaporkan kepada kepolisian, kemudian kepolisian penyidiknya menyidik satu orang tersangka, calon tersangka atau penyelidikan dan sebagainya, maka terlapor merasa ini orang yang akan berpihak kepada si pelapor, sehingga ada sedikit ketidaksamaan ritme di dalam penyelesaian itu. Tapi seandainya itu dibuat bahwa mediator itu dari independen, boleh saja dari polisi, pasti mungkin akan lebih berhasil. Inilah usul konkret kami kepada seminar ini, bahwa apabila sungguh-sungguh kita ingin menyelesaikan, menerapkan restoratif justice dalam salah satu cara penyelesaian untuk mencapai penerapan hukum yang humanis, tidak karena balas dendam, tetapi adalah untuk kemasyarakatan atau untuk pemulihan semua keadaan-keadaan, baik moral, spiritual, ekonomi, material, moral dari para pihak yang berperkara, maka saya pikir dengan membuat mediator yang aktif, yang independen, itu akan berhasil. Demikian mungkin pemaparan kami kepada Bapak sekalian, dan atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh panitia webinar, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila mana ada yang kurang dan lebih, yang salah, mohon dapat dimaafkan. Salam dan terima kasih.